Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah huda. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah ta'ala niyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa ala salahi sya'an zahiran wa batinan wa annallahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yupaqihuna fiddin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa ala niyatin annallaha yakbiru dhunubana wa dhunuba abaina wa masyayikhina wa man ahsana ilaina ila hadratis sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram thumma ila ruhi muallifi hadal kitabi wa muallimina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bis sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ada ya? Halaman 64 bawah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja perempuan yang meninggal dunia, siapa saja perempuan yang meninggal dunia, wa zawjuha an haradin, dalam keadaan suaminya meridhoinya, suaminya ridho. Jadi pas dia mati suaminya lagi ridho sama dia, bukan lagi gedak, lembangan lagi seneng sama dia ya. Ridho karena perilakunya, ridho karena akhlaknya, ridho karena pelayanannya, bukan ridho karena matinya gitu. Ada aja kali ya ridho karena matinya. Nangisnya, matanya nangisnya sebelah doang. Iya, sebelah mata doang. Sebelah nangis, sebelah lagi. Padahal bohong itu, Bu. Lelaki kalau istrinya meninggal ya sedih beneran. Nggak ada pura-pura sedih, nggak ada. Ya. Nah, jadi kalau seorang perempuan atau seorang istri meninggal dunia dalam kondisi di mana suaminya meridhoinya dari lantaran bagus perilakunya, masuk surga. Ya ntar masuknya bareng-bareng kalau udah waktunya. Ya masih Kang, kan di kuburan dulu lama ya. Masabikina ay ma'idyaniha bibaqiyatil ma'murat waztajtanibul manhiyat. Ada penjelasannya loh. Dia bakal masuk surga bersama orang-orang yang lebih dulu masuk surga, tapi juga sebagai orang yang selain diridhoi suaminya juga melakukan semua perintah agama dan menjauhi larangan agama gitu. Ya kalau suaminya ridho doangan, sholat kagak, puasa kagak, ngaji kagak, surga dari Hongkong. Iya kan? Emang suaminya jadi panitia masuk surga. Kecuali suaminya jadi panitia kali bisa ya.
dianya soleha, suaminya ridho gitu. Ya, kalau suaminya ridho doangan kan banyaknya. Artinya gini-gini, ada suami yang ridho terhadap semua hal mengenai istrinya, mau sholat kek, mau kagak kek, ridho aja gitu. Ya kan? Dia tahu istrinya kagak sholat, kagak puasa, kagak ngaji, dia ridho aja udah gitu. Memang ini ukuran suami jelek kayak gini nih, dia melakukan pembiaran. Ini bukan ridho yang kayak gini, bukan. Karena kalau begini masuknya pada meridhoi kemaksiatan. Jadi ar-ridho bil maksiyah, maksiyah. Meridhoi kemaksiatan hukumnya maksiat. Merestui, menyetujui perbuatan dosa hukumnya dosa. Ini kita kagak ngelakuin dosa nih, tapi ada orang lain yang melakukan dosa kemudian kita setuju, itu kita termasuk ikut berdosa. Gimana orangnya? Udah lu matiin, udah cakep misal ya, itu termasuk dosa loh. Itu jadi ar-ridho bil maksiyah, maksiyah. Kalau suami mendapati istrinya sebagai seseorang yang selalu berbuat kemaksiatan, ninggalin sholat, ninggalin puasa, kagak suka ngaji dan lain-lain, bebasa, kagak ada karu-karuannya sama laki, didiemin, dilakukan pembiaran, seakan-akan ridho aja kayak gitu, ini tidak termasuk ya. Jadi yang masuk dalam hadis ini, istrinya benar, istrinya soleha, suaminya ridho dengan istri itu. Gimana kalau gini Pak Ustadz, istrinya benar, sholat ya sholat, puasa ya puasa, ngaji ya ngaji, lakinya kagak ridho, masalah nggak? Lebahan mananya dulu nih ya nggak? Yang jadi masalah lebahan mananya ini. Nah itu mesti ada satu hal atau beberapa hal yang suami tidak berkenan atas istrinya itu. Pernah dengar ungkapan hadis bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu? Itu buat siapa? Buat anak-anak. Jadi pastikan kalau buat istri, surganya di bawah keridhoan suaminya. Ya. Saya kan pernah sampaikan tentang gambaran betapa beratnya ketaatan seorang istri terhadap suami. Sehingga ketika seseorang menikah, serta merta ketaatan kepada suaminya menjadi lebih hebat ketimbang kepada orang tua, iya kan? Kalau perempuan ya. Tapi kalau laki-laki, misal saya nikah nih, misalnya saya nikah nih ya, kan misal, ngaji mah harus pakai contoh loh. Kalau ngaji kagak pakai contoh, repot urusan ini. Saya punya emak, ketaatan saya, perhatian saya pada istri saya tidak boleh mengalahkan ketaatan pada ibu saya. Itu laki-laki, catat ya. Maka ibu-ibu jangan suka cemburu sama lakinya dari lantaran tuh suami suka lebih perhatian sama emaknya. Emang aturannya kayak gitu. Lu mah emak lu mulu sih gitu. Gue kan bini lu. Nah, itu bahasa yang lumrah didengar sama kita orang. Dari perempuan-perempuan yang merasa tidak puas dengan keputusan suaminya, lebih perhatian sama ibunya. Padahal agama juga mengatur kayak gitu. Ya. Adil, tetap Allah adil. Allah tetap adil. Itu jadi untuk bisa mencapai surga, salah satu dari cara bisa mencapai surga, sarilah atau raihlah ridho seorang suami. Dalam ukuran suami yang benar ya,
Ukuran suami yang benar itu artinya suami yang selalu mengingatkan kita ketika kita lalai, ketika kita lupa dan lain-lain. Bukan melakukan pembiaran terhadap hobi-hobi kita yang sudah keluar dari aturan agama. Wah, kalau soal hobi mah Bu, perempuan gagak kalah hebat sama laki-laki hobinya. Ya. Ntar malam mau pada kemana? Iya, iya ya. Udah hobi ya. Enggak akan malam juga bareng sama satu raja begitu. Sekarang kan di setiap tahun baru itu selalu muncul keluar tulisan-tulisan, catatan-catatan atau narasi-narasi tentang ajaran Yahudi, Nasrani gitu ya. Sampai orang nanya, Pak Ustadz emang bakar ikan ajaran Yahudi? Gitu. Emang itu bakar ikan ajaran Yahudi? Waduh, kalau itu bakar ikan ajaran Yahudi, kita kagak boleh bakar ikan gitu. Dari gara-gara petasan, dari gara-gara terompet. Udah Bu, kalau yang malam mau acara mah niatin aja menyambut bulan Rajab betul. Ya. Tuh, jadi kalau soal hobi mah perempuan juga gak kalah sama laki-laki. Pembiaran terhadap hal-hal yang sudah keluar dari rel keagamaan kalau dilakukan oleh suami, ini bukan ukuran suami yang bagus. Ya. Nah itu. Jadi raihlah keridhaan suami untuk bisa memperoleh surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang perempuan melakukan sholat 5 waktu, el maktubatil khamsa, yakni sholat yang diwajibkan yang 5, wa shamat sahroha, dan dia puasa di bulan puasa Ramadan, yakni bulan Ramadan, ghairu ayyamil haid wan nifas in kana, di selain hari-hari ketika dia haid dan nifas. Perempuan kalau lagi haid sama nifas hukum puasa apa? Haram. Sholat juga haram. Cuman memang bedanya kalau puasa dikodoin ya. Kalau sholat kagak gitu. Kenapa tuh begitu Allah ngebeda-bedain? Giliran puasa kodok, giliran sholat kagak. Dari lantaran head itu adanya tiap bulan. Paling banyak head itu 15 hari. Paling sedikit berapa? Yaumun walailatun, sehari semalam. Umumnya berapa? Situn aw sab'un, 6 hari atau 7 hari. Jadi paling banyak 15 hari. Ada banyak perempuan yang haidnya 15 hari. Kalau sholat harus dikodoin, dia bakal punya utang sholat tiap bulan 15 hari. 15 hari kali 5, banyak dah udah. Ya. Jadi 15 hari kali 5 sama dengan banyak. Nah itu bisa repot urusan itu. Belum ngurusin rumah tangga ya. Ngurusin segala masak sambil ngodoin sholat, ngurusin netein, ngurusin mandiin bocah. Banyak lah ya. Walaupun itu bukan tugas masak bukan tugas istri ya. Bener ya? Nyuci bukan tugas Jadi tugas istri apa? 2, taat sama Allah sama taat sama suami. Jadi kalau suami nyuruh masak, ya masak udah. Suami nyuruh nyuci, ya nyuci udah gitu. Mentang-mentang bukan kewajibannya pakai dalil.
Jadi itu kalau sholat dipakai kodok berat urusannya. Sementara kaitan dengan syariat, Allah menggunakan prinsip kelenturan, prinsip kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, atau yuridul bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan. Jadi biarlah diberikan kemudahan supaya mudah kaitan dengan sholat yang tertinggal selama haid dan nifas. Nifas berapa lama? Nifas itu minimal lahdhatun, seperludahan. Wa ghalibuhu arba'una yauman, umumnya 40 hari. Wa aksaruhu sittuna yauman, paling banyak 60 hari loh. Ini patokannya 40 mulu. Ada yang 60 loh. Ada orang dicoretin di atas pintu sehari gitu, sama lakinya pakai arang nyoretnya 2 hari gitu. Ada orang iseng nambahin deh. Kayaknya cepet amat bini gue nibas deh, pengen nunggu 40 hari. Itu selama itu yang tertinggal dari sholat tidak wajib dikodoin. Tapi yang tertinggal dari puasa wajib dikodoin. Kenapa? Walaupun sebulan, rentang waktunya 11 bulan. Ibu mau nyicil dah. Kan paling langganan ibu-ibu nyicil ngodoin puasa bulan Rajab. Nih bulan puasa ada banyak yang batal dari lantaran haid ya. Itu ngodoinnya bulan Rajab kadang-kadang. Padahal setiap minggu ketemu hari Minggu, yang dimana dia bisa lebih nyantai ya, kagak bisa puasa. Itu jadi kebiasaannya gini, kalau hari Minggu yang hari-hari rada nyantai, dia bikin acara, bikin seblak bareng-bareng, sama-sama grup emak-emak, kelompok orang yang paling kuat, ras terkuat itu ras emak-emak. Yang kalau bawa motor sennya ke kiri belok ke kanan, kagak ada ngomelin, nggak ada. Bikin acara nggak bisa ngodoin puasa, nunggu bulan Rajab. Di bulan Rajab besok, ya. Jangan sampai datang bulan Ramadan lagi belum dikodoin nih, repot urusan ya. Tuh, itu selama itu Allah bikin kemudahan dengan tidak mengharuskan mengkodoi ketertinggalan sholat, tapi hanya diharuskan mengkodoi ketinggalan puasa. Kalau itu dilakukan semua, sholat dilakuin, puasa dilakuin, wahafidot parjaha, dan dia senantiasa memelihara parji. Parji, tahu parji? Ya. Parjinya min wat'i ghairi haliliha, min wat'i ghairi haliliha, dengan tidak mempersilahkan orang lain untuk ikut andil di sana. Wa ta'at zaujaha, dan taat pada suaminya, bi ghairi maksiatin. Ini di garis bawah ya. Bi ghairi maksiatin, taat dalam hal yang selain kemaksiatan. Jadi walaupun wajib taat sama suami, untuk urusan maksiat kagak boleh. Hatta sama orang tua pun gak boleh taat dalam hal kemaksiatan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak wajib taat bagi makhluk dalam hal mendurhakai Allah Ta'ala, ya. Jadi kalau ada orang yang nyuruh-nyuruh kita melakukan kemaksiatan, itu gak wajib, bahkan haram kita untuk mentaatinya. Jadi taat pada suami dibatasi ya, hanya pada hal-hal yang di luar kemaksiatan. Qilalah duhulil jannah. Kalau udah begini nih perempuan nih, sholat bagus, puasa bagus, dia pelihara dirinya, dia taati suaminya, qilalah duhulil jannata min ay abwabil jannati syi'ti. Nanti di akhirat malaikat bakal mempersilahkan dia buat masuk surga dari pintu mana aja. Gitu, boleh pilih pintu. Mau pintu surga Darussalam kek, mau pintu surga
apa namanya, Darul Ma'wa silahkan, surga Naim silahkan, surga Aden silahkan, gitu ya, bebas pilih pintu. Pintu surga gimana modelnya? Ayo, pintu surga itu modelnya ke atas, seperti halnya bentuk neraka. Nih Bu, bentuk neraka. Ibu-ibu tahu kukusan nggak? Tahu, yang masa nggak tahu ya. Begini nih, kayak kukusan. Jadi pintunya atas, bawah, 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 paling bawah gitu ya. Jadi yang paling bawah itu neraka yang memang diperuntukkan bagi orang-orang munafik. Kata anak sekarang orang muna doang, nggak pakai pik. Lu jangan muna gitu ya. Dihilangin piknya. Jadi itu kerak neraka. Darkul aspal minan nar. Ya. Naik ke atas terus buat Yahudi, buat Nasoro, buat para penyembah berhala, buat para majusi, buat Fir'aun dan lain-lain. Terakhir paling tinggi neraka jahanam. Neraka jahanam. Ceritanya Kangjeng Nabi nanya sama malaikat Jibril, itu jahanam buat siapa? Jadi paling luas, tapi tingkat kepanasannya kalah dari yang paling bawah itu. Jadi yang paling bawah yang paling panas. Jadi kata malaikat Jibril, itu jahanam itu buat umatmu yang berdosa. Kita kali kalau kita berdosa mah gitu. Emang kenapa? Masa mau bilang orang lain, iya kan? Udahlah kita aja ngerumah saya. Gak usah nunjuk-nunjuk orang lain. Kita misal berdosa nih, kita ntar ke situ tuh, di jahanam itu. Nah itu. Jadi bentuknya kayak gini, kerucut, kayak kukusan. Surga juga konon kayak begitu. Nah itu orang-orang perempuan yang masuk pada kriteria yang tadi disebutkan dalam hadis. Kenapa sampai begitu tuh dapatnya? Ikraman laha. Sebagai cara Allah memuliakan mereka, karena mereka telah memuliakan diri sendiri pada saat hidup di dunia gitu loh. Jadi kemuliaan seorang perempuan itu tergantung cara bagaimana dia memuliakan dirinya sendiri. Gitu. Sekarang orang enggak jadi hina dari lantaran dihina orang lain loh. Enggak bakal serta-merta jadi mulia dari lantaran dimuliakan sama orang lain. Hina dan mulia itu terjadi dari lantaran dia memuliakan dan menghinakan diri sendiri. Apalagi sekarang orang ngatain doang, ngatain. Misal ngatain, jelek lu misalnya. Dia kagak suka. Dia bisa lapor loh. Ini dianggap sebagai pasal perbuatan tidak menyenangkan. Lapor Pak Polisi. Kenapa? Saya enggak suka dengan si Anu, dia bilang saya jelek. Padahal orang-orang juga tahu saya jelek, tapi ngapain juga dia bilang jelek gitu kan. Bapak perlu tahu dong, sejelek-jeleknya saya lebih ganteng daripada monyet yang paling ganteng gitu. Bener ya? Itu dia bilang. Sekarang kayak gitu, orang ngebakal jadi hina dari lantaran dihina orang lain. Termasuk enggak otomatis jadi mulia dari lantaran dimulia-muliain orang lain. Kehinaan dan kemuliaan itu tergantung cara bagaimana diri sendiri memuliakan dan menghinakan dirinya. Walaqad karramna bani Adama tuh. Pada dasarnya kita udah mulia loh. Allah yang menyebutkan kita telah mulia. Sungguh kami telah muliakan Bani Adam. Siapa Bani Adam? Kita. Orang kafir Bani Adam bukan? Bani Adam juga loh. Anak Nabi Adam, keturunan Nabi Adam. Wa hamalnahum bil barri wal bahr. Kami bawa mereka di daratan, di lautan, dibikin mudah buat lalu lintas mereka.
Daratan dibikin jalan, nggak puas daratan lautan, kurang juga udara dibikin jalanan, ya kan? Dikasih pikiran biar cerdas sama Allah. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Cara makannya baik, rezekinya baik. Makan duren, kita makan duren nih pakai tangan, pantas nggak? Coba kasih ayam, bukan duren, kita kenyang makan duren, pagi-pagi setor, ada ayam, makan setoran kita, makan langsung pakai mulut, pantas nggak? Pantas kalau buat ayam, coba kalau buat manusia, iya kan? Rezekinya aja dipilihin sama Allah yang baik-baik, rezekinya dipilihin loh. Nggak sembarang gitu loh ya, nggak sembarang. Binatang makan rumput, tapi itu binatang makan rumput sehat ya. Pernah dengar nggak kambing stunting? Kambing penyakit stunting, tapi manusia banyak yang stunting, itu memang karena salah urus itu, ya kan? Padahal pada dasarnya Allah udah memuliakan manusia. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Kami berikan kelebihan pada manusia melebihi kebanyakan makhluk yang lain. Tuh. Jadi pada dasarnya kita sudah diberikan modal oleh Allah Ta'ala untuk menjadi makhluk yang lebih mulia ketimbang makhluk lain, dan kemudian kalau akhirnya jadi hina, itu dari lantaran kelakuan dan pekerjaan kita sendiri. Kagak sholat, nggak kerasa loh orang yang ninggalin sholat itu sedang memproses diri jadi hina loh, nggak kerasa. Nggak puasa, dia nggak nyadar bahwa dengan begitu dia sedang menghinakan diri sendiri. Tidak juga melakukan hal-hal lain dari yang menjadi aturan-aturan agama. Itu bagian dari cara manusia jatuh pada kehinaan. Tuh, jadi kalau Allah sudah memuliakan kita dengan sedemikian rupa kemuliaan sehingga tidak ada makhluk lain yang lebih mulia daripada kita, syukuri itu. Harus disyukuri. Nah, mana lebih mulia manusia dengan malaikat? Ya kan? Kalau derajat tingkat kemuliaan dari seluruh makhluk yang ada, makhluk yang paling mulia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian para rasul, kemudian para nabi, nah baru malaikat. Manusia lebih mulia loh, ya, lebih mulia. Bahkan Allah lebih bangga dengan pencapaian manusia ketimbang pencapaian malaikat. Malaikat kan tukang ibadah. Selain tukang ibadah nggak pernah maksiat. Apa kira-kira Allah melebihi bangga terhadap manusia? Enggak. Kenapa? Hidupnya tanpa beban, tanpa gangguan, tanpa hambatan. Kenapa? Nggak punya nafsu kok. Nggak punya nafsu malaikat, mau mikirin apa dia? Ilokan malaikat mikirin pengen makan, jadi nunda sholat, kagak kan? Nah, dari lantaran nggak punya nafsu, maka ibadahnya tidak ada hambatan apapun. Tapi kita manusia, kita punya nafsu, maka ibadah kita adalah hasil dari peperangan dengan nafsu itu sendiri. Nafsu bilang nggak usah ngaji, besok juga masih ada ngaji. Ke pasar sono beli ikan 10 kilo buat malam ntar. Takut orang di gang lu pada bakar ikan lu kagak gitu. Itu pikiran nafsu ya. Pikiran nafsu tuh. Gak usah ngaji, kalau orang semua jadi ustazah, kagak laku nih ustazah. Ayo coba, ngapain? Itu pikiran nafsu. Gak usah ngaji, yang pintar juga belum tentu masuk surga itu. Kata nafsu, ya kan? Tapi kalau akhirnya kemudian kita ngaji juga, sholat juga, puasa juga, sedekah juga, itu hasil dari peperangan dengan nafsu kita, maka Allah bangga dengan pencapaian kita. Gitu loh ya. Jadi Allah
lebih bangga dengan hasil pencapaian manusia ketimbang makhluk lain hatta malaikat, dari lantaran proses melakukan kebaikannya banyak rintangan, banyak hambatan. Emang ini ibadah kagak banyak hambatannya? Banyak, ya, banyak. Nah, dari sebab begitu maka bersyukurlah atas anugerah yang Allah berikan kepada kita semua dengan cara semakin meningkatkan kebaikan. Moga-moga panjang umur semua ya. Mudah-mudahan demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.